Sebagai mantan penghuni Bukit Pelangi sebelum Sekar Angin terlahir, Ranubaya tentu mengenali ilmu silat yang kini dimainkan gadis itu. Bahkan, dasar kepandaiannya sendiri dahulu juga bersumber dari ajaran Bukit Pelangi. Namun, lebih dari 20 tahun hidup di Pulau Tengkorak dan menyerap ajaran-ajaran keras dari tempat terkutuk itu, membuat ilmunya menjadi campuran yang kasar dan tidak lagi murni. Karena itulah, ia berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan Sekar Angin, yang mewarisi ajaran Bukit Pelangi dalam keadaan paling bening dan utuh. Lagi pula, dahulu Ranubaya belum pernah menuntaskan seluruh rangkaian ilmu 72 bintang, sebuah warisan langka yang biasanya hanya dikuasai keluarga Raja Bukit Pelangi. Tekanan demi tekanan mulai menghimpit Ranubaya. Serangan Sekar Angin datang silih berganti, rapat dan tanpa celah. Beberapa kali terlintas niatnya untuk melepaskan senjata rahasianya ular hidup yang melingkar di leher, namun ia teringat peringatan Ki Agramandala. Sekali saja senjata itu digunakan dan lawan tewas tergigit, murka sang ketua pasti tak terelakkan. Dengan geram, Ranubaya meraung keras dan mengerahkan seluruh ilmu langkah angin yang dikuasainya. Sekar Angin terkejut, tubuh lawannya kini bergerak jauh lebih cepat, hampir tak tertangkap mata. Dalam satu rangkaian serangan yang datang bertubi-tubi dan sukar diduga, pundaknya nyaris tercengkram. Gadis itu meloncat tinggi ke udara. Tubuhnya berputar anggun, laksana burung walet menyambar mangsa, lalu menukik tajam ke bawah. Ia melancarkan jurus pamungkas yang selama ini hanya dilatih bersama ayah dan ibunya Bintang Terompet menyelam samudra. Saat tubuhnya meluncur turun, kedua tangannya mencengkram ke arah ubun-ubun kepala Ranubaya dengan daya hancur mengerikan. Kini Ranubaya yang tersentak kaget. Hawa sejuk yang menusuk tulang menyentuh puncak kepalanya. Ia tahu, sedikit saja lengah berarti ajal. Tanpa ragu ia menjatuhkan diri ke belakang, terguling di lantai dengan memanfaatkan ilmu langkah angin. Pakaiannya berdebu, namun nyawanya terselamatkan. Belum sempat ia bangkit sempurna, Sekar Angin telah melesat ke depan. Kedua telapak tangannya didorongkan lurus ke arah dada lawan. "Hayyit!" Sekar Angin berteriak nyaring, mengerahkan tenaga dalam Bayu Sukma yang bersumber dari Aji Sukma Tirta inti ajaran Bukit Pelangi. "Adinda, jangan!" Jaka Wening berseru kaget. Ia mengenali serangan itu sebagai pukulan inti salju, tenaga batin paling dahsyat dari Bukit Pelangi. Untuk menguasainya, seseorang harus bertapa di atas salju, tanpa pakaian, menahan dingin yang menembus tulang sepanjang malam. Sebagai putri Empu Ragendra, Sekar Angin telah menguasainya sepenuhnya. "Ciaat!" Ranubaya membalas dengan teriakan keras, mendorong serangan itu dengan kedua telapak tangannya. Dua kekuatan batin bertemu tanpa sentuhan. Hantaman hawa membuat Ranubaya terhuyung ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dengan geram dan rasa penasaran, ia meloncat maju menerkam. Namun Sekar Angin telah siap. Sebuah tendangan samping menghantam tepat sasaran, membuat tubuh Ranubaya terlempar jauh ke arah singgasana Ki Agramandala. Ketua Pulau Tengkorak itu murka, tangannya bergerak menyambut tubuh pembantunya, sekaligus menotok dua jalur darah di punggung Ranubaya. Seketika dadanya terasa lapang kembali. Tubuh itu pun kembali melayang ke arah Sekar Angin, menyerang nekat dengan kedua tangan terbuka hendak mencengkram. Sekar Angin terkejut serangan itu datang terlalu cepat. Nyaris tak sempat dihindari. Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat. Jaka Wening telah berada di sisi adindanya. Tangan kirinya menarik tubuh Sekar Angin, sementara tangan kanannya menyampok ke atas, menangkis kedua lengan Ranubaya. Tubuh pria botak itu terdorong miring. Ia meloncat mundur dengan mata terbelalak, kagum pada tenaga pemuda tersebut. Sadar tak mungkin menang, Ranubaya mundur ke sisi Ki Agramandala dengan wajah basah oleh keringat. "Bagus. Putri Empu Ragendra ternyata lumayan juga, biar aku sendiri yang mengujinya," ujar Ki Agramandala sambil turun ke tengah arena. "Aku tidak takut," Sekar Angin menantang. "Adinda, mundurlah, biar aku yang menghadapinya," kata Jaka Wening sambil melangkah maju. Ia menatap Ki Agramandala dengan tenang. "Ki Agramandala, adindaku ini masih seusia cucumu. Menantangnya sama artinya engkau menantang seorang cucu sendiri. Jika engkau tetap bersikeras, silakan. Namun bila engkau masih menjunjung kehormatan, biarlah aku yang menerima tantangan. Jika aku kalah, nyawaku terserah padamu. Jika aku menang, setelah mengajarkan ilmu pengobatan, engkau membiarkan kami pergi dengan selamat." "Aku tidak gentar," kata Ki Agramandala akhirnya. "Mari kita uji kepandaian, Jaka Wening." Dengan enggan, Sekar Angin mundur,
Meski lebih dulu berkata lantang, aku selalu siap menghadapi jago Pulau Tengkorak siapapun. Kedua tokoh kini saling berhadapan, diam tak bergerak, menakar lawan dengan pandangan mata. Ketenteraman wajah Jaka Waning tanpa takut, tanpa benci membuat hati Ki Agramandala justru tertarik. Sulit dipercaya pemuda setenang itu adalah murid Tempura Gendra. Ia tampak lebih seperti seorang pujangga daripada pendekar. Orang muda, mulailah, kata Ki Agramandala. Bukan aku yang menghendaki pertarungan ini, jawab Jaka Waning lembut. Aku hanya akan menjaga diri. Ucapan itu justru memanaskan darah Ki Agramandala. Jaka Waning, sambut seranganku. Tubuhnya menerjang maju. Kedua telapak tangan menyambar, mendahului badai angin pukulan. Wut, wut. Serangan bertubi-tubi mengarah ke leher dan pusar. Dengan langkah ringan, Jaka Waning menggeser kaki, mengelak satu demi satu. 6 serangan berturut-turut meluncur tanpa jeda, sebelum akhirnya ia meloncat jauh ke belakang, terbebas dari kepungan. Bagus, seru Ki Agramandala kagum. Tak mudah menghindari pukulan badai mengamuk. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan ceritanya ya.